Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim. Kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Kita haturkan juga salam rindu, salam penantian untuk Sang Kinasih Satrio Piningit. Mudah-mudahan di setiap doa-doa kita, di setiap harapan kita untuk bisa bertemu dengan Sang Kinasih Satrio Piningit bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk para sahabat semuanya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya, segala wejangannya. Mudah-mudahan dengan wejangan dan dukungan para sahabat semuanya, channel Padepokan Lokajaya ini bisa menjadi edukasi informasi mengenai kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit maupun tentang akhir zaman ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya ya rasa banyak yang belum subscribe para spiritual ya. Bagaimana kita akan menerapkan rasa saling asah asih asuh ya dengan hal-hal yang gratis. Masih susah apalagi dengan yang berkaitan dengan harta dan benda. Ya, dalam pembahasan kali ini tentunya tim Padepokan Lokajaya melalui narasumber-narasumber baik dari tim-tim kami yang sebagian besar tim saya itu adalah anak indigo yang tentunya jarang saya publikasikan karena untuk suatu privasi. Tentunya setiap orang-orang yang ini saya teliti nih dengan tim kami, dengan anak-anak indigo, apakah ini sebenarnya sosok ini seperti apa, apakah orang ini adalah keturunan ini. Insya Allah ya, kami tetap meneliti. Oke ya. Ya langsung saja dalam pembahasan kali ini. Tentunya akhir-akhir ini banyak sekali yang saya ketahui mengenai orang-orang spiritual yang diperjalankan. Itu bukan hanya satu atau dua, ribuan ya. Orang yang diperjalankan, yang terpilih oleh alam untuk menjalankan suatu tugas-tugasnya, suatu misi. Itu alam juga akan memberikan suatu keistimewaan kepada orang-orang yang terpilih. Apa keistimewaan orang-orang yang terpilih? Tentunya dalam hal ini adalah spiritual yang padahal dulu itu sama sekali tidak suka, bisa tiba-tiba itu mampu. Dan tentunya pokoknya aneh lah ya, aneh di dalam kehidupan orang yang diperjalankan itu. Bisa melalui mimpi-mimpi mengenai akhir zaman, memimpi-mimpi, diberi petunjuk. Tetapi hal ini perlu kita garis bawahi. Apakah hal itu semua itu benar-benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah memang semua itu adalah suatu tipuan daripada iblis yang ingin menyesatkan kita? Maka dari itu kita harus ingat daripada apa yang dikatakan oleh Semar Brodonoyo yang mengatakan harus selaling eling lan waspodo. Ini karena apa? Banyak sekali yang nanti akan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang diperjalankan oleh daripada anak buah Dajjal itu. Supaya apa? Untuk menandingi ya, untuk menandingi dengan seorang utusan. Maka dari itu kita tetap jangan
memiliki rasa di dalam hati itu, rasa, oh saya itu lebih hebat dari si A, saya lebih hebat daripada si B. Lah ilmu itu ilmu sesat. Kita harus selalu merendahkan diri. Ya, ini yang perlu kita tanggapi. Ya, dalam hasil soal daripada tim kami mengatakan bahwasannya peperangan yang antara Gaza dan Gaza atau Palestina ini dengan Israel ini itu sekarang itu benar-benar sudah semakin besar. Ya, sudah semakin besar dan semakin meluas. Ada beberapa negara ikut serta membantu peperangan yang mendukung Israel, yang membantu Israel, yang mendukung Palestina, yang membantu Palestina. Yang artinya bahwasannya peperangan ini akan semakin besar, bukan semakin damai. Peperangan ini memang bukan, awal mula itu bukan masalah agama. Peperangan ini awal mula itu rebutan tanah. Yang mengklaim tanah ini adalah warisan daripada dulu Israel itu kan ini ya, tanah di mana banyak para nabi itu lahir di situ. Kayak Nabi Sulaiman itu juga memberikan suatu negeri atau wilayah ya. Disitulah Palestina juga mengklaim bahwasanya ini juga daripada warisan para nabi. Sehingga peperangan yang disebabkan rebutan tanah atau rebutan wilayah nantinya akan merambah kepada peperangan antar agama. Kalau sudah peperangan antar agama, sudah fix peperangan akhir zaman dimulai. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya menurut mata batin daripada anak-anak indigo mengatakan pasukan atau panji-panji hitam, tentara-tentara yang tidak kasat mata, ya, tidak semua orang itu mampu melihat, sudah tiba di negeri Palestina. Tentunya apa? Negeri Palestina ini dibantu oleh tentara-tentara yang tidak kasat mata. Apakah itu benar? Itu anak indigo yang mengatakan seperti itu. Dan siapa yang mengirim jutaan pasukan ke tanah Palestina ini? Apakah ini ada kaitannya dengan Sang Kinasih Satrio Piningit? Barang siapa saja yang merasa bahwasanya sudah mengutus suatu pasukan goibnya untuk membantu kemerdekaan negeri Palestina, itu insya Allah adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu. Ataukah bahkan sukma daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu sudah hadir dan ikut serta membantu walaupun dengan doanya. Seperti itu. Hal ini memang sangat-sangat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Tetapi kalau kita melihat kisah-kisah di zaman para nabi, yang Nabi Muhammad juga berperang dibantu tentara daripada langit yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah itu nyata dan pasti akan terjadi. Sudah tidak bisa dibantah. Waktunya kapan? Pasti waktunya yang tepat, di mana Allah akan memberikan suatu pertolongannya. Itu, ya. Jadi siapa saja yang memang mengiring suatu pasukan yang begitu banyak dalam mata batin indigo, dalam mata anak-anak indigo yang sudah mengetahuinya, yang sudah melihatnya, bahwasannya nantinya akan ada perlawanan yang begitu sengit dan akan negeri daripada Israel ini akan kocar kacir. Bila mana sudah kocar kacir, menurut anak indigo itu mengatakan nanti sekutu-sekutu daripada Israel ini akan
terang-terangan untuk mengirim suatu pasukannya atau suatu tentaranya juga. Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutu lainnya akan mengirim bantuan-bantuannya. Dan tentunya Gaza ini atau Palestina ini juga akan kedatangan baik pasukan Hoib maupun pasukan nyatanya yang tentunya akan ikut berjuang. Nih di sini nih, apakah ini yang akan merambah kepada seluruh dunia, yang artinya goro-goro itu terjadi. Ini juga sangat mengkhawatirkan saudaraku. Apalagi di dalam Nusantara ini, spiritual yang ada di Nusantara ini tuh belum bisa bergabung. Kalau memang sudah bergabung bersatu yang akan dipimpin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit, itu sudah dimulai melangkah daripada dunia akhir zaman ini. Setelah huru-hara besar, Sang Kinasih Satrio Piningit keluar. Di dalam Anak Indiko, suatu gambaran Anak Indiko mengatakan, nantinya akan ada kerusakan di muka bumi yang begitu besar. Yajud Majud akan keluar, Dajjal akan keluar. Ini sangat memprihatinkan dan tentunya itu sangat mengerikan. Hanya keimanan seseorang yang tentunya akan berbaiat kepada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Untuk melihat secara langsung, untuk Anak Indiko mengatakan, kalau melihat sosok seseorang atau Sang Kinasih Satrio Piningit, itu hanya ada cahaya yang begitu terang yang tidak bisa untuk dilihat secara mukanya. Ya, kalau ada cahaya itu kan tidak bisa untuk dilihat nih dari lampu nih, boklamnya itu tidak bisa dilihat. Jadi seperti itu. Pandangan Anak Indiko itu malah pusing kepalanya. Itu karena apa? Kemungkinan besar itu adalah nur daripada Muhammad. Itulah. Jadi bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini dalam Mata Batin Indiko mengatakan sudah mengirimkan pasukannya kepada negeri Palestina yang akan membantu. Kita lihat saja nanti ada kejadian-kejadian aneh di dalam negeri Palestina itu. Itu bukan pengiriman hari ini, bukan ya. Sudah ada seminggu atau sebulan yang lalu ternyata. Itu dalam pandangan Anak Indiko seperti itu. Makanya itu waktu rudal daripada Israel itu saat diluncurkan untuk menghantam negeri Palestina, tiba-tiba berbalik arah. Ini kan kejadian yang sangat tidak masuk akal. Padahal secara program tentunya Israel ini adalah penguasa dunia. Sebagaimana telah dituliskan, dihadiskan, difirmankan, mengatakan bahwasanya negeri Israel ini adalah penguasa dunia. Yang tentunya nanti akan kalah dan akan menangis dengan seorang utusan itu. Apakah ini ada kaitannya dengan Sang Kinasih Satrio Piningit? Ini ya, itu memang sangat nyata saudaraku. Kalau kita hanya berpikir secara akal ya, bukan dengan hati. Hati itu kan tidak bisa untuk menipu, tetapi akal ini bisa menipu. Maka kebersihan seseorang itu terletak di dalam hatinya. Kalau hati itu tempatnya apa? Iman. Ya. Tempat daripada iman itu terletak di pada hati.
Tapi dalam kecerdasan atau ilmu itu terletak di pada otak atau kepala ya. Itu mengatakan seperti itu. Dalam mata batin Indigo mengatakan bahwasanya pasukan-pasukan panji-panji hitam itu benar-benar sudah tiba di negeri Palestina yang akan membantu kemerdekaan daripada Palestina. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan akan ada kedamaian. Jadi itu yang ada yang salah paham nih, di negeri Indonesia ini juga orang-orang yang mendukung daripada Israel itu banyak. Dia tanggapannya adalah Yahudi itu Kristen. Ya. Sehingga orang-orang Kristen ini berbondong-bondong mendukung negara Israel. Padahal di dalam Palestina ini juga ada gereja dibom. Baik dari Katolik ya. Itu dibom. Orang pendeta-pendeta itu banyak yang mati di situ, kena bom. Orang gerejanya dibom, itu menandakan bukan perang agama. Kalau Yahudi, ya Yohanes itu penganut Zioni apa itu lupa itu. Agamanya seperti itu. Kembali lagi pada Sang Kinasih Satrio Beningit. Mudah-mudahan memang benar ya. Apa yang dilihat oleh anak Indigo ini, bahwasanya panji-panji hitam ini yang dikirim, yang diutus oleh Sang Kinasih Satrio Beningit itu memang benar yang dilihat anak Indigo, udah tiba di negeri Palestina. Mudah-mudahan ada suatu keajaiban ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang yang mengirim pasukan itu, siapa saja orangnya. Mudah-mudahan menjadi suatu kekuatan yang besar untuk negeri Palestina itu. Terima kasih, salam santun, salam hormat kami. Terus tingkatkan ibadah dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Hanya keimanlah yang nanti akan mampu menolong kita baik di dunia maupun di akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.